Shalom, salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian. Di kesempatan ini saya rindu untuk membagikan kebenaran firman Tuhan yang mengangkat tema itulah yang dikehendaki Allah. Bacaan Alkitab 1 Samuel 15 ayat 20 sampai 23 dan sebagai nas pembimbing 1 Samuel 15 ayat 22b. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari seringkali manusia merasa sudah melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Kita beribadah, memberi persembahan, melayani, bahkan melakukan banyak kegiatan rohani. Namun, sebuah pertanyaan penting perlu kita renungkan. Apakah semua itu benar-benar sesuai dengan kehendak Allah? Ada satu ilustrasi sederhana. Seorang anak diminta oleh ibunya untuk membeli gula di toko. Namun dalam perjalanan, ia berpikir bahwa ibunya juga mungkin membutuhkan kopi dan roti. Akhirnya ia membeli banyak hal yang menurutnya baik, tetapi ia lupa membeli gula yang sebenarnya diminta. Ketika pulang, ia berkata dengan bangga bahwa ia telah membeli banyak hal yang berguna. Tetapi ibunya berkata, "Ibu hanya meminta gula." Saudara, kisah ini mengingatkan kita bahwa melakukan banyak hal yang baik tidak selalu berarti melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan lebih mengutamakan ketaatan daripada banyak aktivitas. Hal inilah yang terjadi dalam kisah Raja Saul dalam 1 Samuel 15 ayat 20 sampai 23. Melalui kisah ini kita belajar tentang apa yang sebenarnya dikehendaki Allah dari umatnya. Yang pertama, manusia sering merasa sudah taat. Saudara, dalam bagian firman Tuhan ini, Raja Saul berkata kepada Samuel bahwa ia telah melakukan perintah Tuhan. Ia berkata bahwa ia telah menjalankan tugasnya melawan orang Amalek dan membawa pulang Agag, Raja Amalek. Namun kenyataannya tidak demikian. Tuhan sebelumnya memerintahkan Saul untuk menumpas habis semua milik orang Amalek. Tetapi Saul menyisahkan Raja Agag dan mengambil ternak yang terbaik. Saul merasa bahwa apa yang ia lakukan sudah benar. Bahkan ia memberikan alasan bahwa ternak tersebut akan dipersembahkan kepada Tuhan. Saudara, ini menunjukkan sebuah kenyataan dalam kehidupan rohani manusia. Kita sering merasa sudah taat, padahal sebenarnya belum sepenuhnya menaati Tuhan. Seringkali manusia menilai dirinya berdasarkan niat atau usaha yang dilakukan. Tetapi Tuhan melihat ketaatan yang sesungguhnya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lihat dalam hal ibadah. Ada orang yang rajin datang ke gereja, aktif dalam pelayanan. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari masih menyimpan kebencian, ketidakjujuran, atau ketidaktaatan kepada firman Tuhan. Secara lahiriah terlihat rohani, tetapi hati belum sepenuhnya taat kepada Tuhan. Yang kedua, manusia sering mencari alasan untuk ketidaktaatan. Saudara, ketika Samuel menegur Saul, Saul tidak langsung mengakui kesalahannya. Ia justru memberikan alasan. Ia mengatakan bahwa rakyatlah yang mengambil ternak tersebut untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Ini adalah kecenderungan manusia sejak dahulu.
mencari alasan ketika melakukan kesalahan. Jika kita mengingat kisah manusia pertama dalam Alkitab, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka juga saling menyalahkan. Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan ular. Begitu pula Saul. Ia tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas tindakannya. Dalam kehidupan kita, saudara, hal ini juga sering terjadi. Ketika kita tidak melakukan firman Tuhan, kita sering memberikan berbagai alasan. Mungkin terlalu sibuk, atau situasi tidak memungkinkan, atau orang lain juga melakukan hal yang sama. Namun bagi Tuhan, alasan-alasan tersebut tidak mengubah kenyataan bahwa kita sebenarnya tidak taat. Ketaatan yang sebenarnya Tuhan kehendaki adalah ketaatan yang sederhana dan tulus, bukan ketaatan yang disertai banyak pembenaran diri. Yang ketiga, Tuhan lebih menghendaki ketaatan daripada persembahan. Saudara, puncak dari teguran Samuel terdapat dalam 1 Samuel 15 ayat 22b. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Ini adalah prinsip rohani yang sangat penting. Pada zaman Israel, korban persembahan merupakan bagian penting dari ibadah kepada Tuhan. Namun Samuel menegaskan bahwa korban persembahan tidak dapat menggantikan ketaatan. Artinya, Tuhan tidak terutama mencari ritual atau kegiatan keagamaan. Tuhan mengingatkan hati yang taat kepada firman-Nya. Sebuah ilustrasi dapat membantu kita seperti berikut. Bayangkanlah seorang anak yang selalu memberi hadiah kepada orang tuanya, tetapi tidak pernah mendengarkan nasihat orang tuanya. Ia mungkin membeli banyak hadiah mahal, tetapi tetap melakukan hal-hal yang dilarang oleh orang tuanya. Bagi orang tua, yang paling penting bukan hadiah itu, melainkan ketaatan anak tersebut. Demikian pula saudara dengan Tuhan. Persembahan, pelayanan, dan kegiatan rohani memang baik. Namun jika semua itu tidak disertai dengan ketaatan, maka semuanya kehilangan makna. Sekarang yang keempat, ketidaktaatan adalah dosa yang serius. Saudara, Samuel kemudian mengatakan sesuatu yang sangat tegas dalam ayat 23. Pemberontakan adalah sama seperti dosa bertenun dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala. Saudara, ini menunjukkan bahwa ketidaktaatan bukanlah perkara kecil di hadapan Tuhan. Seringkali manusia menganggap bahwa tidak menaati sebagian firman Tuhan bukanlah masalah besar. Namun firman Tuhan menunjukkan bahwa sikap seperti itu adalah bentuk pemberontakan. Mengapa demikian? Karena ketika manusia tidak taat kepada Tuhan, dia sebenarnya menempatkan kehendaknya sendiri di atas kehendak Allah. Dengan kata lain, ia menjadikan dirinya sebagai pusat keputusan hidupnya, bukan Tuhan. Inilah sebabnya ketidaktaatan dianggap serius oleh Tuhan. Yang terakhir, yang kelima adalah ketaatan adalah kehendak Allah bagi umatnya. Dari kisah ini kita belajar bahwa yang dikehendaki Allah bukan sekadar aktivitas rohani, melainkan ketaatan yang sungguh-sungguh. Ketaatan berarti mendengarkan firman Tuhan, melakukan firman tersebut dengan setia, tidak mengurangi atau menambah sesuai keinginan kita sendiri. Ketaatan juga
seringkali menuntut kerendahan hati dan pengorbanan. Ada kalanya firman Tuhan menegur kita, menantang kita, bahkan mengubah kebiasaan kita. Namun justru melalui ketaatan itulah kehidupan kita dibentuk oleh Tuhan. Contoh sederhana dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Ketika seseorang memilih untuk hidup jujur, meskipun situasi di sekitarnya tidak jujur, itu adalah bentuk ketaatan. Ketika seseorang mengampuni orang yang menyakitinya karena firman Tuhan mengajarkannya, itu juga adalah ketaatan. Ketaatan seperti inilah yang berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah Raja Saul ini memberi pelajaran yang sangat penting bagi kehidupan rohani kita. Saul adalah seorang raja yang dipilih oleh Tuhan. Tetapi karena ketidaktaatannya, ia akhirnya kehilangan perkenanan Tuhan. Dari kisah ini kita belajar beberapa hal. Yang pertama, manusia sering merasa sudah taat, padahal belum sepenuhnya menaati Tuhan. Kedua, manusia sering mencari alasan untuk membenarkan ketidaktaatannya. Dan ketiga, Tuhan lebih menghendaki ketaatan daripada persembahan. Dan yang keempat, ketidaktaatan adalah dosa yang serius di hadapan Tuhan. Karena itu, marilah kita mengingat kembali firman Tuhan ini. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. 1 Samuel 15 ayat 22b. Kiranya firman ini mengingatkan kita bahwa yang dikehendaki Allah bukan sekadar kegiatan rohani, tetapi hati yang mau mendengarkan dan menaati firman-Nya. Jika kita hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, maka hidup kita akan menjadi persembahan yang berkenan kepadanya. Itulah yang dikehendaki Allah. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.